Jadi kalian tahu kan guys, kenapa gue tuh pengen berusaha kayak ngelurusin supaya yang masuk Sendera Tasik itu. Hai guys, sebelum kalian lanjut nonton video ini, gue minta kalian subscribe channel gue dulu ya. Oke, di sini nih klik. Oke, gue hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, makasih. Happy watching. Mwah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi sama gue Pandi Putra. Nah, di video kali ini gue akan bahas tentang seputar jurusan apa yang gue ambil. Contohnya jurusan Sendera Tasik bagian tari itu banyak banget, ada yang komentar positif dan negatifnya. Di sini gue bakal jelasin apa sih keuntungan dari ngambil Sendera Tasik seni tari, khususnya itu laki-laki. Nah, gue sebelumnya itu lulus di Universitas Riau, itu UNRI, di jurusan pariwisata. Gue tes SNMPTN dan keluarga gue udah nyetujuin semuanya karena gue pikir ya gue pengen ambil pariwisata, emang kayak gue pengen bagian translator kayak bahasa gitu. Gue kayak suka sama bahasa yang bahasa asing kayak gitu ya. Gue pengen aja kayak keluar bisa translatorin orang-orang yang, atau translate bagi orang-orang yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu guys. Dan gue selanjutnya suruh ngurus pendaftaran ulang, nanti tinggal ngantar persyaratan dan gue bakalan bisa kuliah. Sebelum itu pas malamnya ada bagian kayak ada yang mama nelfon, ambil Sendera Tasik tari aja di Universitas Negeri, disuruh ngambil Sendera Tasik di Universitas Islam Riau. Dan gue nanya kenapa sih harus ngambil itu gitu, dan dia nggak ngapain alasannya, katanya ambil aja itu nanti bakalan bagus untuk karir kedepannya gitu. Ya udah, jadi gue ikutin. Dia cuma ngomong kayak gini, kalau kamu ambil jurusan Sendera Tasik kamu nggak perlu kerja, kalau seandainya uang habis kamu tinggal minta, kayak gitu. Itu sih guys, sampai sekarang gue inget. Jadi ya udah, daripada gue nggak kuliah lantaran ngapain jurusan, akhirnya gue ambil. Dan mama gue juga ngikut apa kata adik mama gue. Akhirnya mama gue suruh gue ambil, dan akhirnya gue ambil juga jurusan itu. Dan sebulan sebelum kuliah gue disuruh berangkat ke Pekanbaru, disuruh jalan-jalan, suruh ngeliat kayak Pekanbaru itu seperti apa sih, kayak gitu guys. Dan akhirnya pada tanggal berapa kemarin gue lupa, gue berangkat ke Pekanbaru. Dan gue orangnya emang kayak nggak suka jalan-jalan gitu. Akhirnya beberapa minggu gue cuman di kontrakan adiknya mama. Kebetulan adiknya mama kuliah di Universitas Islam Riau guys. Jadi itu salah satu juga alasan kenapa gue disuruh kuliah di Universitas Islam Riau. Jadi ada yang ngontrol gitu. Jadi keluarga gue sampai gue gede kayak nggak percaya kalau gue tuh bisa hidup mandiri gitu, kayak gitu guys. Ya nggak tahu sih mau dibilang anak mama atau apa, terserah. Jadi emang gue kayak nggak dibebasin. Tapi adik mama gue yang kuliah di UIR itu percaya sama gue. Jadi gue mau kemana sebenarnya diizinin, tapi gue aja lantaran nggak mau, kayak ya udah dia nggak usah jalan, males aja gitu, kecuali dia yang ngajak gue jalan. Terus gue daftar kuliah, ada yang mama bilang kayak gini, nanti kalau seandainya tes jawab aja semuanya tanpa baca soal, kamu bakalan lulus kok, katanya. Mungkin ya ada orang dalam, gue juga nggak tahu. Dan guys, pada hari Senin itu, ini singkat cerita, pada hari Senin gue tes pakai baju hitam putih kayak orang mau lamar kerja. Terus tes itu gue kayak dapat temen anak apa ya kemarin, anak hukum kalau nggak salah. Dia mau ngambil hukum tapi nggak tahu gue dia jebol atau enggak. Tapi gue beberapa kali ketemu sama dia, udah lama, kayak udah bertahun-tahun baru ketemu. Jadi yaudah gue nggak negor, singkat cerita aja ya. Jadi pas hari tes itu ada 100 soal dan gue duduk di samping dia. Kenalan dong, kiri kanan depan belakang. Kita nggak mungkin kalau nggak kenalan sama orang-orang yang baru, kita juga anak baru gitu. Dikasih waktu itu 1 jam untuk jawab 100 soal. Dan ini guys, lantaran adik mama bilang kayak gini, kamu kalau seandainya ujian gak usah lihat soal, jawab aja, mau salah mau benar kamu bakalan lulus. Oke. Lantaran gue inget itu ada, jadi soal yang 100 soal itu gue taruh di bagian sebelah kiri. Gue cuman ambil kayak lembar yang untuk dibuletin aja. Akhirnya gue dari start nomor 1 sampai 100, lu bayangin gue kayak zigzag gitu. Jadi kayak A, B, C, D, E, F gitu. Gue cuman bagian A, B, C, D, E, gue cuman zigzag gitu guys, kayak Z gitu. Jadi dari soal 1 sampai 100 gue kayak gitu terus. Dan teman gue bilang, gue ngantar duluan. Ngapain sih gue lama-lama duduk di situ kalau gue udah kelar. Jadi akhirnya gue antar duluan. Terus dia negor,
Van, kok udah selesai? Ya gue udah selesai. Akhirnya gue pulang. Adanya mama bilang kayak gini, gimana? Gampang soalnya. Aku nggak lihat soal, aku bilang kayak gitu. Akhirnya seminggu itu ada pengumuman dan alhamdulillah gue jebol guys, jebol masuk ke Sendera Tasik karena pilihan 1 sama pilihan 2 gue isi Sendera Tasik karena disuruh DM mama. Ya mungkin karena ada orang dalam itu guys. Dan gue nggak tahu. Dan akhirnya gue jebol dan tanpa gue sadari adek mama gini nyuruh gue kemarin sebelum gue berangkat ada mama suruh gue ngurus kayak ada berkas-berkas gitu. Dan alhamdulillah guys, 1 hari setelah gue jebol nama gue kayak keluar kayak bidik misi gitu guys. Jadi gue dapat kayak bidik misi gitu untuk bantuan kuliah gue. Tapi ini masih kayak checklist nama doang. Kalau seandainya kita memang udah bisa nerima bantuan gitu, itu bakalan dibulatin gitu. Udah beberapa 1 minggu setelah nama gue di checklist, akhirnya 3 hari nama gue checklist, 3 hari setelah itu akhirnya gue jebol guys untuk bidik misi. Dan alhamdulillah dapat juga kayak ngeringanin kayak orang tua gitu. Dan ada yang mau pesan kayak gini, kamu harus tinggiin IPK, maksudnya kayak gitu. Jadi nanti untuk gampangin aku juga kan, saya mau cari sesuatu gitu. Dan alhamdulillah gue bersyukur karena gue jebol bidik misi dan gue jebol kayak lulusan Sendera Tasik. Dan gue nggak tahu ini Sendera Tasik sebenarnya apa sih, cuma nari doang atau apa, gue nggak tahu, gue belum mikir di sana. Setelah itu guys, setelah itu ya kalian tahu kan kalau seandainya mahasiswa baru pasti ada ospeknya. Dan gue benci banget yang namanya ospek karena pasti dikerjain gitu guys. Ospeknya itu 3 hari atau seminggu, gue lupa, serius gue lupa. Dan gue ya udah gue nikmatin, disuruh ini gue ikut, apa semuanya gue ikut. And then guys, ini masuk hari pertama ternyata Sendera Tasik itu nggak hanya nari. Jadi kan untuk gelar Sendera Tasik di UIR itu SPD. Jadi kita kayak guru. Jadi semua mata pelajaran kita pelajari kayak bahasa Indonesia, PPKN, agama Islam, dan semua mata pelajaran dipelajari termasuk statistik. Matematika aku nggak suka banget. Terus di situ gue juga tahu kayak gini. Jadi Sendera Tasik itu mempelajari semuanya gitu. Tapi emang lebih ke fokus kayak praktek, lebih ke banyak tarinya gitu. Kayak ada tari Nusantara, pedalaman kayak gitu. Ada sih setiap semester 1 tahapannya kayak gini. Di semester 2 juga tahapannya kayak gini, semester 3. Jadi semakin kita meningkat sampai semester 7 sampai semester 8 itu mata pelajaran itu bakalan berkurang. Jadi semester 7 kayak mau naik ke semester 8 itu kayak yang paling cuma 3 aja gitu, kayak skripsi dan proposal atau apa kayak gitu guys. Jadi itu ya emang dari awal banget, jadi kayak kita susah-susah dari awal. Jadi gampang-gampangnya terakhir, sebenarnya nggak gampang juga sih terakhir, kayak kita ngerjain proposal, kita ngerjain skripsi. Jadi pesan gue kayak gini, ini yang bener-bener kayak kenapa sih cowok ngambil Sendera Tasik apalagi tari itu. Kalian gak usah dengerin itu, peluang kerja untuk Sendera Tasik itu banyak banget guys. Jadi kalian sambil kuliah kalian juga bisa kerja sambil kerja. Kayak gua insya Allah salah guys, maksudnya sambil bisa kerja dalam arti kayak gini, setiap Sabtu Minggu itu bakalan ada job guys bagi orang yang emang bener-bener percaya kalau lu bisa nari, bisa ngikut kayak apa yang orang nyuruh hal yang baik. Dalam arti gini, lu bisa nari, lu kayak bisa humble sama orang semuanya kayak gitu. Jadi orang gampang banget kayak bisa dia bisa nari nggak kayak gini di acara gini. Contoh gue gini, gue pertama ngejob nari itu diajak sama Bang Taufik, kayak disuruh bantu garapannya. Di situ gue nggak tahu bakalan dapat baju gratis, dapat uang saku gitu, gue nggak tahu. Gue cuma ikutin proses. Akhirnya udah selesai nampil gue dipanggil gitu kan, Van ini honor yang kemarin kayak gitu, ini honor yang kamu udah nari kemarin. Terus ini juga sebelum honor dapat baju kan guys, sebelum kelayakan dia kayak ada ujian kelayakan gitu, ujian biasa, terus kelayakan layak nggak layak untuk ditampilin tari tersebut. Jadi gue dapat honor dari situ dan gue bahagia banget. Ternyata Sendera Tasik selain kita kuliah, kita bisa ngasilin uang sendiri gitu. Oke, lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Kayak Sabtu Minggu ini dia. Ini pengalaman gue untuk Sabtu Minggu jadi jurusan Sendera Tasik. Oke. Sabtu Minggu gue alhamdulillah kadang ada job kayak Sabtu Minggu, kadang ada Sabtu aja, kadang ada Minggu. Jadi setiap ada acara orang pernikahan, jadi gue dipercayain kayak nari gitu. Kayak ada nari persembahan Minang, persembahan Melayu, terus ada kayak tari piring. Gue suka banget tari piring, apalagi kayak mijak piring gitu guys. Dan beriring jalannya waktu, gue kayak dipercaya, dia kamu bisa belajar MC nggak? Nah, belajar MC dan nari ini gue emang dari sanggar gue itu Sanggar Tameng Sari Dance Company. Terus
gue juga kayak nimbrung ke Sanggar Rumah Cika, dan di sini kayak yang ngajarin gue kayak MC gitu guys. Dan gue bersyukur banget kalau kayak ya, karena apa, gue bisa kayak job MC itu lantaran kayak ya diajarin. Terus kayak job yang lainnya kayak kru gitu kayak juga. Nah guys, jadi seni itu khususnya kayak anak Sendera Tasik, apalagi lo pinter untuk apa segala kegiatan, lu bakalan dipakai guys, dan lu bisa ngasilin uang dari hal yang emang bener-bener lu bisa gitu. Lu bisa MC akad, lu bisa MC resepsi, lu bisa kayak pantun atau apa, semua dipakai, semua dibayar guys. Jadi nggak ada kayak hal-hal yang orang bilang kenapa sih harus ambil Sendera Tasik bagian tari. Gini, tari itu kalau misalnya lu nari doang nggak dibayar dan nari yang aneh, ya bisa sih kayak dibacotin. Tapi kalau emang bener-bener narinya emang nari di acara yang emang bener-bener acara yang terbuka, yang emang kayak bisa ngasilin uang halal gitu kan. Kebanyakan pikir orang anak-anak Sendera Tasik banyak yang ngasilin uang haram guys. Kayak ya lu tahu sendiri deh, kalau Sendera Tasik pasti orang mikirnya negatif semua, apalagi cowok kayak gitu. Jadi itu emang kayak harus dikesampingin pikir. Anak Sendera Tasik itu harus tahan banting, harus tahan dibacotin oleh sama semua kalangan makhluk Tuhan. Jadi gue harap jadi bagi kalian yang emang pengen ambil Sendera Tasik, ambil aja, apapun orang yang mau ngomongin lu ini itu peduli amat. Gini, mau kita kayak manapun, selagi kita pede, selagi kita emang kayak percaya diri kita itu emang bisa ngelakuinnya, ya udah nggak usah didengerin bacotan orang lain, karena mereka kayak gitu karena mereka nggak mampu. Kayak gitu aja sih mikirnya. Mungkin ya untuk seputar Sendera Tasik, saran gue yang bagi apalagi cowok, kalau emang mau ambil Sendera Tasik ambil aja, nggak ada salahnya. Tergantung kalian. Kalau saatnya kalian masuk Sendera Tasik hanya untuk mau ngondek, lebih baik jangan guys. Tapi tergantung sama kalian juga sih. Jangan sampai ke bawah sih menurut gue. Banyak banget sih orang bilang kalau Sendera Tasik itu cowoknya masuk Sendera Tasik keluarnya jadi ngondek kayak gitu. Jadi gue mau ngelurusin kayak gitu aja sebenarnya. Jangan sampai. Jadi kalian tahu kan guys, kenapa gue tuh pengen berusaha kayak ngelurusin supaya yang masuk Sendera Tasik itu kayak nggak kebawa gini. Ada yang beberapa kebawa lantaran jujur guys, gue satu di kelas itu 35 cewek sampai 38 cewek, gue sendiri di kelas. Bayangin coba kalau memang seandainya gue kebawa, pasti gue udah kayak ngondek-ngondek yang gak jelas gitu guys. Sebenarnya gue nggak ada marah sih mau orang ngondek atau apa, lebih kepada hak mereka masing-masing. Tapi setidaknya ya kayak gitu deh. Jadi gue nggak mau orang kenal Sendera Tasik apalagi cowok pas keluar bisa bukan bisa sih ngondek nggak banget. Jadi malas banget dengerin bacot mereka. Tapi kita emang anak Sendera Tasik khususnya cowok emang harus sabar guys. Dan gue pengen ngomong lagi, apapun yang dosen suruh lu lakuin, lu harus lakuin, apalagi kecuali hal-hal yang negatif gitu jangan dilakuin. Dan gue pengen bilang, di kampus tuh jangan sampai ada masalah sama dosen guys. Kita nggak tahu kayak dosen itu ada yang pendendam, ada yang enggak. Jadi ini pelajaran aja sih. Ada teman gue yang bermasalah sama dosen dari awal sampai akhir itu, dia dosennya dendam banget menurut gue. Jadi ada beberapa, kita nggak tahu karakter setiap dosen itu seperti apa. Ya setidaknya jauhin permasalahan sama dosen. Apapun yang dosen suruh kalian lakuin, kecuali kayak hal-hal yang di luar nalar. Jadi ya kalian gak usah lakuin gitu, cuman hal yang positif aja. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin cukup sekian gue cerita seputar Sendera Tasik, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan ini wajib kalian nonton, apalagi khususnya coba mau masuk Sendera Tasik. Kalian jangan dengerin apa kata orang, kalian ikutin kata hati kalian. Selagi kalian emang bisa, buktiin kalau kalian bisa. Oke? Gue Fandi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gue nggak mau ending sih, mau pengen cerita lagi, tapi nanti ini sesi pertama, nanti bakal ada sesi kedua lagi seputar Sendera Tasik atau seputar yang lainnya guys. Dah.